Di bawah pegunungan yang menjulang tinggi, terdapat hampir 100 siluet yang tersebar di mana-mana. Dan dari kejauhan, tiba-tiba ada aliran cahaya dari waktu ke waktu. Sebagian besar siluet ini menyendiri, tetapi ada juga beberapa kelompok kecil yang berkelompok 3 atau 4. Bahkan kelompok-kelompok kecil yang dibentuk sementara memiliki rasa kewaspadaan yang kuat satu sama lain. Jika bukan karena kekuatan yang tidak mencukupi, saya khawatir mereka tidak akan memasuki kelompok sekecil itu sama sekali. Adik laki-laki, apakah kamu ingin bersama? Saat Qin Yichen memandang Zhu Quanfeng di depannya, sebuah siluet terdengar dari belakangnya. Qin Yichen melihat ke samping, hanya untuk melihat 3 siluet mendekatinya. Di barisan depan adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia sekitar 30 tahun, dan nafas yang terpancar darinya membuat orang tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari Peak yang terhormat. Saat ini, dengan semacam kehangatan dan kebaikan di wajahnya, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang veteran yang berjalan di 10.000 keluarga Battle Domain. Dan 2 pria lainnya, satu tinggi dan satu pendek, memancarkan nafas senior tingkat tinggi. Pada saat ini, melihat wajah Qin Yichen yang agak tidak dewasa, mata mereka berdua menghina. Meskipun mereka tidak cukup kuat, mereka mengandalkan tim kecil yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik Peak, tetapi mereka tidak mau menggunakan botol minyak penarik. Bersama. Untuk mata kedua orang itu, Qin Yichen mengabaikannya begitu saja, tingkat senior biasa, tidak bisa masuk ke matanya. Hehe, adikku, Zhu Quanfeng ini tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Pembangkit tenaga listrik biasa bahkan tidak bisa lewat. Pria parubaya itu terkekeh dan tersenyum pada Qin Yichen. Oh, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia bertanya, apakah ada perbedaan di lereng gunung? Adik laki-laki tidak tahu. Zhu Quanfeng ini tertutup es sepanjang tahun dari lereng gunung, dan angin serta salju konstan. Ada banyak harta benda duniawi surgawi, tetapi tidak ada binatang iblis yang berani menginjakkan kaki di daerah itu. Juga tidak ada binatang iblis yang berani menyentuh harta benda duniawi surgawi itu. Mata pria parubaya itu tampak sangat unik, seolah-olah dia peduli dengan Qin Yichen, dan mengabaikan keberatan dari 2 orang di belakangnya, menjelaskan kepada Qin Yichen. Dengan mengatakan itu, kata-kata pria parubaya itu juga terhenti. Apakah binatang iblis suci? Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia berbisik. Pria parubaya di sisi lain hanya menatapnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya terserah kakak. Melihat ini, Qin Yichen tahu bahwa yang terakhir tidak ingin berbagi beberapa informasi internal dengannya. Dan segera melengkung, berkata, nama saya Fang Zong. Jika Little Brother tidak menyukainya, panggil saja kakakku. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, adik, ikutlah denganku untuk menemukan beberapa pembangkit tenaga listrik, dan pergi bersama. Mungkin ada beberapa perawatan. HMPH, bocah berbau susu, apakah kamu memenuhi syarat untuk bersama kami? Sekilas aku tahu itu adalah bantal bersulam. Saya khawatir basis kultivasi ini juga ditumpuk dengan pil roh dan obat-obatan yang luar biasa. Langkah Fang Zong membuat 2 orang di belakangnya tidak puas. Mereka tidak memberi sedikit pun wajah Qin Yichen, dan langsung bertanya dengan mendengus dingin. Ini Tiang Wol, dan itu adalah Zhang Kun. Fang Zong, jika dia tidak mendengar kedua orang itu bertanya, tertawa dan memperkenalkan Qin Yichen. Qin Yichen hanya mengangguk kedua orang. 2 orang yang memandang rendah dia. Dia tidak pergi ke hatinya, tapi dia sedikit skeptis. Apakah Fang Zong ini melihat sesuatu? Setelah memasuki 10.000 Family Battle Domain, dia sengaja mengubah wajahnya sedikit dan mengubahnya menjadi tuan muda sarjana yang sama sekali berbeda dari Qin Yichen. Secara umum, jika dia tidak terlalu familiar, dia seharusnya tidak bisa membedakannya. Mungkin dia merasa lebih tajam. Di bawah kepemimpinan Fang Zong, pembangkit tenaga listrik dengan 2 senior dan senior peak bergabung dengan tim kecil sementara mereka, dan Qin Yichen tidak pernah melihat sesuatu yang tidak normal dari Fang Zong. Ingin datang, yang terakhir hanya menariknya berdasarkan intuisi. Sekelompok 7 orang, setelah sepakat bahwa mereka tidak dapat menembak ke dalam, naik ke Zhu Quanfeng. Bahkan jika mereka dengan hati-hati menjelajahi jalur 2 pusat kekuatan puncak yang terhormat, mereka bertemu dengan beberapa binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Namun, dengan upaya bersama dari orang-orang ini, binatang iblis ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi mereka, tetapi dapat diselesaikan dengan mudah. Adapun inti binatang buas dari binatang iblis, itu langsung dibagi oleh Fang Zong dan pembangkit tenaga listrik peak lainnya. Dan tidak ada keberatan dari orang lain. Bagaimanapun, puncak tertinggi, bahkan jika mereka tidak melakukannya, dengan kekuatan mereka, mereka memiliki hak istimewa yang cukup di tim kecil mereka. Qin Yichen juga mengikuti mereka. Dia tidak terlalu banyak bicara tentang distribusi inti hewan. Dalam perjalanan, dia jarang menembak. Setiap tembakan juga merupakan penekanan yang kuat terhadap kekuatannya. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu terlalu abnormal. Jika Fang Zongmi mencoba menguji Qin Yichen dengan sengaja, dia biasanya memiliki 2 binatang iblis. Dia mendorong mereka ke Qin Yichen dengan sengaja atau tidak sengaja,
dan mencoba memaksanya untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, Qin Yichen buru-buru menolak setiap saat. Kemudian segera mundur. Setelah 2 kali percobaan, sikap Fang Zong terhadap Qin Yichen tidak sesopan sebelumnya. Saat dia terus mendaki, Qin Yichen dan beberapa pembangkit tenaga senior lainnya seperti pencari jalan, terus-menerus Fang Zong dikirim untuk menjelajahi jalan di depannya karena berbagai alasan. Dalam hal ini, beberapa pembangkit tenaga senior kesal di hati mereka, tetapi mereka tidak berani melanggar ini. Bertentangan dengan maksudnya, mereka hanya bisa menguatkan diri dan melanjutkan dengan hati-hati. Mungkin Fang Zong dan pembangkit tenaga listrik dari puncak terhormat lainnya yang masih berguna bagi mereka. Setiap kali ada bahaya nyata, mereka tidak mengambilnya terlalu jauh dan selalu menyelamatkan mereka dengan berbahaya. Namun, di luar upaya nyata ini, tidak ada yang memiliki rasa terima kasih di hati mereka. Karena semua orang tahu bahwa sekali mereka tidak berguna bagi Fang Zong, apalagi menyelamatkan mereka, saya khawatir 2 inti dari tim kecil ini akan langsung menelan mereka. Dalam domain pertempuran 10.000 keluarga, hal semacam ini sudah umum. Di bawah pemikiran menyedihkan semacam ini, butuh 1 hari penuh, dan berbagai binatang iblis di sepanjang jalan membuat mereka kesal. Seluruh kelompok Qin Yichen, kecepatan bergerak maju akhirnya mulai melambat. Karena mereka memperhatikan bahwa suhu antara langit dan bumi mulai turun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada saat ini, di depan mereka, hutan pegunungan asli yang rimbun tiba-tiba menghilang, digantikan oleh dunia seputih salju putih keperakan. Angin dingin yang dingin bersiul dengan kepingan salju es di dunia beku di alam. Wu Rattle.